Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Bahri, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga kesimpulannya. Apa yang saya percaya tentang murid sebelum belajar modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memiliki beberapa keyakinan tentang murid dan pembelajaran di kelas. Berikut yang saya ketahui dalam pemikiran tersebut, diantaranya adalah peran guru. Guru sebagai pusat pembelajaran. Saya percaya bahwa guru memegang peran utama dalam menyampaikan materi dan mengarahkan proses belajar di kelas. Pendekatan tradisional, saya berasumsi bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui ceramah, diskusi, dan penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Penekanan pada hafalan dan nilai, saya beranggapan bahwa keberhasilan belajar diukur dengan kemampuan murid untuk menghafal informasi dan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Peran murid, penerima informasi pasif, saya percaya bahwa murid berperan sebagai penerima informasi yang disampaikan oleh guru. Kurang aktif dan kreatif. Saya berasumsi bahwa murid kurang memiliki inisiatif dan kreativitas dalam proses belajar. Keseragaman. Saya beranggapan bahwa semua murid memiliki gaya belajar dan kemampuan yang sama, sehingga pembelajaran harus disamakan untuk semua. Pembelajaran di kelas yang berpusat pada materi pembelajaran. Saya percaya bahwa fokus utama pembelajaran di kelas adalah pada penyampaian materi pelajaran sesuai kurikulum. Kurang interaktif. Saya berasumsi bahwa pembelajaran di kelas kurang interaktif dan tidak cukup melibatkan murid secara aktif. Penilaian yang kaku. Saya beranggapan bahwa penilaian belajar hanya dilakukan melalui tes dan ujian dengan sedikit ruang untuk penilaian kualitatif dan pengembangan karakter. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas mengalami perubahan yang signifikan. Modul ini membuka wawasan saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada kemerdekaan belajar dan pengembangan kodrat alam anak. Berikut beberapa keyakinan baru saya setelah mempelajari modul 1.1. Peran guru, fasilitas dan pendamping. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu murid dalam menemukan potensi dan mengembangkan bakat mereka. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Proses belajar dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing murid. Penciptaan lingkungan belajar yang positif. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendorong murid belajar secara aktif dan kreatif. Peran murid, pembelajar aktif. Murid berperan aktif dalam proses belajar dengan mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Kreatif dan inovatif. Murid didorong untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mengekspresikan diri mereka dengan berbagai cara. Keberagaman. Murid dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar dihargai dan diakomodasi. Di pembelajaran di kelas, ada menggunakan holistik. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga pada pengembangan karakter, sosial dan emosional murid. Interaktif dan partisipatif. Murid dilibatkan secara aktif dalam proses belajar melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, proyek, dan presentasi. Penilaian yang komprehensif. Penilaian belajar dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui tes dan ujian, tapi juga melalui observasi, portofolio, dan penilaian diri. Modul 1.1 telah memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
dan pentingnya menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menjadi guru yang lebih baik dan membantu murid-murid saya mencapai potensi penuh mereka. Selain keyakinan-keyakinan yang disebutkan di atas, penting untuk diingat bahwa setiap murid adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan karakteristiknya sendiri. Sebagai guru, kita harus selalu berusaha untuk memahami murid kita secara individu dan menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terima kasih atas refleksi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.